Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi di hari Senin tanggal 26 Juni 2023. Pagi hari ini hari keempat ya, hari keempat untuk modul lokakarya kita. Sesuai dengan kontrak perkuliahan yang sudah dibagikan oleh Prodi, bahwa hari ini kita akan mulai masuk lebih spesifik pada perangkat pembelajaran, khususnya penyusunan ATP atau alur tujuan pembelajaran. Sekilas tentang, sebelumnya saya sapa dulu di sini Pak Dedi juga ya, meskipun Pak Dedi tidak bisa ikut memberikan materi karena mungkin jaringan ya. Beliau sebagai pendengar dulu, tapi nanti jika jaringan memungkinkan saya persilahkan. Lalu ada Guru Pamong sepertinya tidak hadir hari ini. Ada kesibukan Pak Waluyo dan Ibu Beatrix. Nah, Vicon ini saya rekam ya, jadi nanti saya akan share kepada masing-masing Guru Pamong maupun kepada dosen, supaya nanti bisa menjadi bahan pertimbangan kembali atau dicermati ulang. Nah, sekilas Bapak Ibu ya, untuk tugas-tugas kita yang kali lalu. Tugas-tugas kita kali lalu itu berkaitan tentang analisis capaian ya, dan membuat tujuan pembelajaran. Kebanyakan ini catatan umum saja ya, meskipun kita belum masuk evaluasi, besok kita berevaluasi, tetapi ini catatan umum saja. Semua Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tentang penyusunan itu, alur kerjanya. Cuma kebanyakan mayoritas dari kita masih terjebak pada konsep tujuan pembelajaran ya. CP itu berkaitan dengan K13 kali lalu ya. Masih terjebak atau masih terbawa suasana dengan kurikulum 2013 kali lalu. Padahal dalam konsep KUMER atau kurikulum merdeka ini, yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran itu lebih kompleks atau lebih komprehensif dibandingkan dengan K13 ya. Kalau dulu kita tujuan pembelajaran itu mungkin satu materi bisa terdiri dari beberapa tujuan. Nah, kalau sekarang TP, istilah tujuan pembelajaran itu sangat komprehensif, meliputi seperangkat kompetensi ya, pengetahuan, sikap, keterampilan, dan satu TP bisa saja dilaksanakan atau diimplementasikan dalam beberapa tatap muka atau JP gitu ya. Itu nanti besok kita akan evaluasi ya. Beberapa hal catatan dari kami, dari dosen dan Guru Pamong terkait dengan tugas-tugas sebelumnya. Hari ini kita akan membuat ATP Bapak Ibu. Apa itu ATP ya? Alur tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu ya, saya yakin ada yang sudah paham, ada juga yang belum, ada yang kurang. Nah, semua materi yang sudah disiapkan dalam KB atau kegiatan belajar itu sebenarnya sudah sangat memadai Bapak Ibu. Nah, saya share screen dulu. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu buka di KB ke-4 ya, KB 4. KB 3 ya, ini harusnya KB 4 ini ya, mungkin salah pengetikan. Kalau lihat urutannya di modul ini sepertinya ini KB 4 bukan KB 3. Halaman 69 pada modul Bapak Ibu ya, nanti di sini ada materi tentang penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, di sini ya, apa yang harus kita buat? Sebagai seorang guru ya, kita harus menganalisis capaian pembelajaran. Lalu selanjutnya setelah kita menganalisis capaian pembelajaran berdasarkan konteks sekolah masing-masing, kita membuat atau merumuskan tujuan pembelajaran ya. Minggu kemarin kita sudah membuat, hari Sabtu Bapak Ibu sudah membuat tujuan pembelajaran dengan 3 model. Ada yang dirumuskan langsung dari CP, ada yang dirumuskan dengan menganalisis kompetensinya dan materi lebih dulu ya, keluasan kedalamannya lebih dulu. Ada yang merumuskan antar elemen. Nah, untuk yang model 3C kebanyakan itu masih banyak yang salah ya, atau kurang tepat untuk yang rumusan antar elemen. Kalau yang
3A, 3B semua sudah lihai ya, cuma rumusan TP-nya saja yang perlu disempurnakan. Tapi kalau 3C itu kebanyakan ada yang masih kurang memahami maksud 3C yang antar elemen. Tapi secara umum sudah bagus. Nah, sekarang kita akan menyusun alur tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Jika kemarin kita sudah merumuskan tujuan pembelajaran, sekarang kita menyusun alurnya. Kita tidak membuat tujuan pembelajaran lagi. Ya, kita hanya menyusun alurnya. Kalau kemarin kita membuat tujuan pembelajaran itu dengan menuangkan langsung dari CP misalnya ya, dari satu CP itu bisa terdiri dari beberapa tujuan pembelajaran. Nah, sekarang kita urutkan. Karena tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu buat kemarin belum berurutan. Dalam psikologi pendidikan, kita mengenal prinsip psikologis belajar ya. Prinsip psikologis belajar bahwa belajar itu harus dari apa? Dari sulit ke dari mudah ke sulit ya kan? Dari konkret ke abstrak ya kan? Dari umum ke khusus. Dari yang sudah dipahami ke yang belum dipahami, yang sudah dialami ke yang belum dialami. Itu prinsip psikologis belajar ya. Dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih kompleks atau lebih rumit. Nah, maksud ATP itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita merumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan prinsip psikologis belajar supaya anak belajar itu nyaman ya, menyenangkan ya, sesuai dengan prinsip Kumer itu kan belajar yang gembira, menyenangkan dan berbobot gitu ya. Dan juga tujuannya untuk mencapai capaian pembelajaran secara lebih efektif dan efisien. Jadi tidak terbolak-balik. Itu menyusun alur tujuan pembelajaran. Nah, jadi fase awal ya, kita semua di fase D kecuali Ibu Rena ya, itu ada di SD ya. Nanti silahkan pilih fasenya ya, seperti yang sudah disusun kemarin. Tidak perlu fase A, B, C dibuat semua ya Ibu ya. Cukup pilih salah satu fase saja. Nah, untuk yang lain Bapak Ibu karena semua fase D, nah kita akan menyusun seluruh tingkat ya, mulai seluruh fase D, mulai seluruh elemen ya, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. TP1 sampai dengan TP ke N ya, tergantung ada berapa TP Bapak Ibu ya. Nanti silahkan buat TP-nya. Beda guru, beda sekolah bisa saja beda TP ya. Karena sesuai dengan konteks sekolahnya masing-masing dan sesuai dengan analisa Bapak Ibu masing-masing. Jadi tidak bisa disamakan, sekolah saya ada 10 TP, sekolah saya ada 9 TP, ada 8. Nah, itu bisa beda-beda ya. Nah, nanti kita susun itu, urutkan TP-nya, nanti kita kasih kode ya TP1 sampai TP2. Lembar kerjanya saya sudah share di grup WA. Sampai dengan fase akhir fase. Nah, ini kita lihat. Nah, bagaimana kita menyusun alur tujuan pembelajaran? Ya, ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan untuk menyusun alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, bahwa tujuan pembelajaran itu harus esensial, yang memiliki arti bahwa setiap tujuan pembelajaran terdapat penjabaran konsep. Nah, ini sudah ya, itu artinya di dalam tujuan pembelajaran kemarin kan sudah ada. Jadi kita tinggal mengurutkan saja, menyusunnya saja. Berkesinambungan ya antara satu TP dengan TP yang lain, TP1, TP2, TP3 sampai TP yang ke N, itu artinya harus berurutan, harus berkesinambungan. Tidak bisa berdiri sendiri-sendiri atau saling independen begitu ya. Lalu kontekstual dan sederhana. Ya, sederhana maksudnya bisa dicapai ya, kontekstual. Makanya kita perlu mengkontekstualisasikan TP. TP memang betul sudah disusun contohnya oleh panitia pusat atau nasional dalam hal ini Dimas Katolik dan disetujui oleh Kemdikbud, tetapi guru diberikan kewenangan untuk memodifikasi ya, menyusun ulang TP sesuai dengan konteks sekolahnya. Lalu kriteria alur tujuan pembelajaran, oke, metode. Nah, ini tadi yang saya bilang Bapak Ibu ya, sebagai prinsip psikologis belajar tadi ya. Nah, prinsip psikologis belajar tadi maksudnya kita menyusun TP ini sesuai dengan ini. Kita coba identifikasi dulu Bapak Ibu, analisis TP-TP itu ya. Mana TP yang termasuk konkret, mana TP yang abstrak, mana TP yang bersifat umum, mana TP yang bersifat khusus, mana TP yang tingkat bobot atau kesulitannya tinggi, mana TP yang bobot atau tingkat kesulitannya mudah. Itu kita harus pahami dulu per TP itu ya, per TP. Jadi TP itu lebih mudah dikasih kode TP1, TP2, TP3 segitu. Nah, kalau sudah kita pahami, maka selanjutnya kita urutkan dia. Ya, mulai dari konkret ke abstrak,
mulai dari TP yang umum ke khusus ya, deduktif ya, seperti paragraf deduktif itu kan umum ke khusus ya, yang arti umum itu yang mengajarkan konsep-konsep umum dulu ya, hal-hal yang bersifat umum, yang bersifat konseptual, teoritis itu umum, baru nanti khusus itu sudah masuk spesifik, implementasi ya, contohnya, lalu sudah masuk ke materi tertentu, ajaran tertentu ya kan. Lalu ya ini masih deduktif dari mudah ke sulit. Nah, dari yang mudah dulu baru yang sulit. Itu kita urutkan TP-nya. Nah, oke. Ini scaffolding ya. Scaffolding ini konsep untuk pelan-pelan, maksudnya TP itu ya, TP yang kita susun itu kita urutkan ya secara perlahan-lahan, kita kurangi bantuan kepada siswa. Maksudnya di awal itu mungkin kita lebih banyak memberikan bantuan kepada siswa ya, memberikan contoh, bukan contoh, maksudnya memberikan kemudahan ya kan, memberikan alat bantu, media ya, pelan-pelan kita kurangi hingga akhirnya siswa yang aktif sendiri. Itu maksud scaffolding itu begitu ya. Jadi awalnya itu guru yang lebih aktif ya, pelan-pelan TP itu kita susun supaya siswa yang aktif ya, atau student center ya. Jadi pelan-pelan itu kita supaya siswa yang lebih aktif. Itu maksudnya scaffolding itu seperti ini. Nah, alokasi JP Bapak Ibu. Nah, ini yang kita perlu pahami. Nah, kenapa? Karena di dalam lembar kerja kita itu ada alokasi JP. Jadi nanti elemen ya, CP ditulis, TP-nya apa, ya dikasih kode saja Bapak Ibu ya, TP1, TP2, TP3, begitu, jangan dikasih bulet. Bulet itu seperti tanda strip atau tanda lingkaran, seperti supaya kita memudahkan dalam mengidentifikasi ya, TP1, 2, 3. Lalu nanti kita urutkan alur TP, ATP ya, alur tujuan pembelajaran, lalu kita alokasikan JP dan pertemuannya. Nah, kita lihat di struktur kurikulum MBKM. Kita lihat langsung di regulasinya ya, sesuai dengan Permendikbud nomor 262 garis miring M garis miring 2022, itu dasar hukum tentang MBKM Bapak Ibu ya. Jadi nanti silahkan dibaca juga peraturan keputusan Mendikbud ini supaya kita tahu apa dasar pemberlakuan MBKM ini. Di sini juga sudah dijelaskan tentang JP-nya. Nah, saya lihatkan yang SMP saja Bapak Ibu ya, nanti yang lain bisa dilihat, nanti saya akan share juga di grup supaya jadi pegangan Bapak Ibu. Nah, untuk SMP itu asumsi 1 tahun ada 36 minggu dan 1 JP untuk SMP itu 40 menit. Nah, untuk SMP bidang studi PAK dan Budi Pekerti itu 72 JP plus 36 JP untuk P5 ya, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Jadi total JP-nya per tahun itu 108. Kalau 108 JP ya Bapak Ibu ya, 108 JP kalau kita bagi 2 ya, berarti per semester itu ada 54 JP. Nah, kalau satu tatap muka itu 3 JP, berarti kalau kita bagi 3 itu berarti 18 tatap muka. Berarti satu semester itu kurang lebih ada 18 kali tatap muka. Mohon maaf ya kalau suaranya agak ribut Bapak Ibu ya. Jadi satu semester itu kurang lebih ada 18 TM ya, tatap muka dengan jumlah 54 JP. Tetapi Bapak Ibu yang perlu kita pahami, 54 JP itu ya tidak semuanya PAK semua Bapak Ibu ya. Ada ya 36 bagi 2 itu berapa? 18 ya. 18 JP untuk P5 tadi, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Jadi yang pure murni PAK itu sebenarnya hanya 72 dibagi 2 itu 36 ya, 36 JP satu semester. Ya, 36 JP satu semester kalau dibagi 2 itu ya 18. Jadi 36 JP untuk PAK saja. Nah, lebihnya yang 1 JP ya. Jadi misalnya Bapak Ibu kalau satu tatap muka ya, per minggu. Satu tatap muka per minggu itu
2 JP-nya untuk PAK, 1 JP-nya untuk project P5 tadi. Nah, itu menurut undang-undangnya, menurut aturannya seperti itu. Tetapi kembali lagi ke sekolah, ini kan sifatnya pedoman ya, yang menjadi payung hukum, yang menjadi landasan begitu. Tetapi dalam undang-undang ini juga disampaikan bahwa ini sifatnya hanya acuan. Setiap sekolah punya kewenangan untuk mengolah sendiri ya. Tapi kita ya coba lihat kembali ke sini. Mungkin agak sedikit berbeda dengan K13 kali lalu Bapak Ibu ya. Kalau K13 itu 1 TM 3 JP itu pure murni untuk PAK ya. Mungkin ya 1 JP untuk budi pekerti begitu ya. Tapi kalau yang ini tidak. Kalau menurut ini berarti 2 JP itu untuk PAK, 1 JP khusus untuk project P5 ya, project penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, apa itu P5? Itu nanti ada waktunya Bapak Ibu di modul-modul KB yang terakhir itu kita akan khusus tentang P5 ini. Di undang-undang ini juga sudah ada. P5 itu tidak ada sangkut pautnya dengan PAK. Jadi dia CP-nya itu tidak project-nya itu tidak harus ya, bukan berarti tidak boleh, tidak harus mengambil dari CP ya. P5 boleh berdiri sendiri. Dari CP bidang studi maksudnya. Tapi kalau mau direlevansikan dengan CP bidang studi juga tidak masalah, tidak lebih. Tema-tema untuk P5 sudah ada di undang-undang ini, sudah ditetapkan apa yang harus dibuat, contohnya gotong royong ya, demokrasi dan sebagainya. Oke, itu yang perlu kita pahami untuk JP. Sebentar Bapak Ibu, ada yang mau bergabung. Ya. Saya kembali. Nah, saya share juga nanti di grup ini. Ini contoh yang final ATP ini ya. Nah, tapi Bapak Ibu tidak boleh copy lurus-lurus dari sini ya. Nah, ini hanya sebagai contoh, Kemarin kayaknya saya sudah kopikan juga ya, tapi nanti saya copy ulang. Nah, ini contoh ATP yang sudah disusun oleh guru, ini oleh Pak Laurentius dan Pak Maman Sutarman ya, ini di Jawa Barat. Yang sudah disetujui oleh Kemdikbud dan digunakan sebagai contoh yang berlaku secara nasional. Tapi bukan berarti harus sama persis, tidak. Bapak Ibu boleh memodifikasi. Nah, CP ini TP-nya ya 1 CP untuk 1 elemen 1 CP Bapak Ibu ya. 1 CP di sini diuraikan menjadi 3 TP. Nah, 3 TP ini nanti lalu Yesus Kristus juga ada berapa ini ya? 1 2 3 4 5. Ada 5 TP, gereja ada 5 TP juga, masyarakat ada 5 TP juga. Nah, jadi nanti setelah dibuat begini, nanti kita urutkan alur tujuan pembelajarannya itu mulai dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 18. Nah, 18 ini nanti berlaku atau ditempuh selama siswa itu berada dalam satu fase. Artinya selama satu jenjang SMP itu ini Bapak Ibu, TP-nya ada 18 ini yang sudah diurutkan ini. Jadi ini ATP ini untuk satu fase. Artinya bukan kelas 10 saja, kelas 10 terus saya ya. Kelas 7 saja ya, tapi kelas 8 sampai kelas 9 gitu ya. Nah, ini satu fase. Maka nanti Bu Rena silahkan pilih salah satu fase saja ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini tinggal kita mengurutkan. Nah, bedanya kalau di sini tidak ada JP-nya ya, tidak ada JP-nya. Nah, sedangkan di di LK kita diminta sampai dengan alokasi waktu. Maka nanti ditambah kolom sebelah kanan alokasi waktu. Alokasi waktunya tadi seperti yang sudah saya uraikan sesuai dengan Permendikbud 18 TM dalam satu semester atau 54 JP. 54 itu berarti dikurangi tadi ya Ibu ya, 54 mana tadi Permendikbud nomor 15. Nah, jadi sebenarnya untuk mana? Ini. Katolik ini per tahun 172 ini per tahun ya. Kita buat yang 108 ini, maka yang di sini ATP ini ya, yang di sini nanti nah, kita lihat contoh di sini. Nah, kalau di sini contohnya ini Bapak Ibu
Sudah dibuatkan contohnya untuk pribadi peserta didik TP1. Ini maksudnya kode TP-nya 7.1 itu maksudnya kelas 7 TP ke 1 ya. Ini di 1 TP itu dibuat ditempuh selama 12 JP gitu ya. Jadi 1 TP itu 12 JP. Kalau satu tatap muka tadi 3 JP berarti 12 bagi 3 kan 4 ya Bapak Ibu ya. Berarti 4 tatap muka. Satu TP saja 4 kali tatap muka Bapak Ibu ya. Lama kan berarti. Nah, maka konsep TP Kumer dengan TP K13 itu berbeda. Seperti yang sudah saya sampaikan, berbeda. Berbeda sekali. Nah, satu TP saja bisa sampai 4 tatap muka. Lalu akumulasi kemampuan ini 6 JP berarti 2 tatap muka ya, 9 JP ini berarti 3 tatap muka dan seterusnya. Ya, nanti ini sampai dengan ini hanya kelas 7 saja, nanti kelas 8 beda lagi itu ya. Lalu kelas 9 itu nanti beda lagi. Ini hanya contoh saja ya. Kita tidak harus menggunakan ini. Nanti silakan Bapak Ibu berkreasi, silakan berimprovisasi, berinovasi ya. Sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka itu kan pendidik diberikan kemerdekaan yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengelola rencana atau perangkat pembelajaran yang akan diimplementasikan. Kira-kira begitu Bapak Ibu penjelasan saya. Tidak sulit Bapak Ibu ya, sangat mudah tugas ini. Kalau kita kerjakan ya paling saya yakin kalau kita tekun mengerjakan ini tidak sampai jam 12 ini sudah selesai mungkin ya. Kalau sebenarnya kalau TP-TP-nya sudah jadi semua ya, tinggal ambil dari pekerjaan yang kemarin, tinggal kita urutkan saja lalu kasih JP selesai gitu kan. Jadi tidak perlu saya nunggu sampai larut malam seperti tugas-tugas kemarin. Hari ini tuh hanya satu tugas saja, satu LK saja, LK4 saja. Oke, begitu Bapak Ibu yang saya jelaskan. Nah, sekarang saya berikan kesempatan jika ada yang mau disampaikan, silahkan saya berikan kesempatan. Jika ada. Ini 41, oke. Saya cek dulu Pak Adi Lutgerus. Oh, Pak Waluya, sebelum Bapak Ibu mahasiswa bertanya, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Waluya, silakan. Saya berikan kesempatan Pak Waluya. Atau meralat informasi dari saya jika saya tadi ada yang keliru, silahkan diluruskan karena Bapak lebih paham juga.
Baik Pak Waluyo, terima kasih eh, tambahannya ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sendiri silakan jika ada yang mau disampaikan ya, ditanyakan atau diklarifikasi, boleh jika ada. Ini Bu Beatrix sepertinya tidak hadir ya Ibu Pak ya. Pak Agustinus Jehandur silakan Pak Agus. Ya. Baik, baik. Baik, Pak Agustinus. Seperti yang sudah saya sampaikan, Bapak dan Ibu ya, ATP kita buat untuk satu fase, ya, bukan per jenjang. Ya, karena ATP itu adalah urutan TP dari TP1 sampai dengan TP kesekian untuk satu fase. Ya, satu fase. Tujuannya supaya siswa dapat mencapai CP yang ditetapkan. Jadi kalau kita hanya buat satu jenjang, nanti TP-nya berhenti di tengah jalan. Tidak ada prinsip berkesinambungan atau berkelanjutan ya. Bahwa salah satu prinsip ATP adalah berkesinambungan dan berkelanjutan. Ya, jadi kita buat untuk satu fase Bapak Ibu semua. Begitu Pak Agustinus ya. Ya. Baik, sama-sama Pak. Selanjutnya Ibu Maria Trifonia. Ya. Hmm. Hmm. Baik, Bapak Ibu. Nah, ini salah satu apa ya? Bahwa kita masih terjebak dengan pola K13 itu ya. Nah, apa kebiasaan-kebiasaan K13 ini masih terbawa sampai sekarang ini ya kita masih belajar semua ya. Memang betul kalau dulu K13 itu per jenjang itu dibedakan elemennya tuh kan. Kalau dulu peserta didik sendiri ya, kelas 9 masyarakat gereja itu ya. Sekarang tidak Bapak Ibu ya. Jadi sekarang sebentar ya, tolong di audionya dimatikan dulu yang tidak ini. Oke. Jadi sekarang ini eh, satu jenjang pun, kelas 7 pun pribadi di situ ada, Yesus Kristus di situ ada, ya masyarakat di situ ada, ya gereja juga ada di situ. Jadi bukan berarti gereja itu baru nanti diajarkan di kelas 9, tidak. Nah, ini bukunya memang sedang disusun, tetapi untuk mengalokasikan JP tidak perlu menunggu buku guru. Ya, kita seperti Pak Oleh tadi bilang, merdeka ya, guru menyusun sendiri, tidak usah menunggu. Ya. Untuk mengetahuinya, nah ini kita lihat Permendikbudnya Bapak Ibu di sini ya, JP-nya sudah diatur di sini. Jadi kita JP-nya acuannya di sini ya, di Permendikbud ini. Untuk SMP ya, untuk SMP itu kelas 7 sampai dengan kelas 8, ya ini kelas 7 sampai dengan kelas 8, itu JP per tahun ya kalau ditambah dengan P5 itu 108 JP per tahun. Tetapi kita fokuskan dulu ya intrakurikulernya ya. Artinya P5 itu nanti ya, P5 itu nanti. Tapi kalau mau buat P5 juga boleh langsung dengan P5-nya. Ya, P5-nya. Artinya kalau satu tahun 108 JP, ya dihitung saja Bapak Ibu. 108 JP itu kalau satu tatap muka itu kan 1 TM itu kan 3 JP itu kan kalau SMP, berarti bagi 3
Berarti 36 ya, 36 kali tatap muka 108 JP. Tetapi 108 itu sudah termasuk dengan proyek P5. Ya, jadi 108 JP itu sudah termasuk dengan proyek P5. Khusus untuk PAK-nya sendiri itu hanya 72 JP per tahun. 72 JP per tahun per tingkat. Nah, untuk kelas 9 seperti di pertanyaan Ibu tadi, kelas 9 itu agak berkurang sedikit saja, tidak banyak, yaitu 96 JP per tahun ya. Mungkin asumsi pemerintahnya di sini kan 1 tahun 32 minggu. Kalau yang kelas 7 sampai kelas 8 itu 1 tahun 36 minggu, berkurang 4 minggu ya, karena untuk persiapan ujian dan sebagainya. Nah, jadi sudah ditetapkan di sini, Bapak Ibu tidak usah pusing. Meskipun Bapak Ibu tidak ngajar kelas 9 misalnya, tidak apa-apa, Bapak Ibu buat saja ATP-nya. JP-nya sudah diatur pemerintah ya. JP-nya 96 JP untuk kelas 9. Nah, kelas 9 96 JP. Kalau kelas 1 dan kelas 2 atau kelas 7 dan kelas 8 itu 108 JP per tahun. Jadi kalau di total berapa? 108 tambah 108 tambah 90 berapa tadi? 96. Nah, 312 JP untuk PAK dan budi pekerti selama 3 tahun. Artinya dari kelas 7 sampai kelas 9 itu 312 JP. Itu sudah all in, artinya all in itu sudah termasuk dengan proyek P5. Proyek P5 itu di luar intrakurikuler di kelas ya, artinya di luar tatap muka di kelas ya, karena proyek P5 itu bukan kegiatan tatap muka di kelas. Tidak harus selamanya tatap muka. Boleh proyek, namanya proyek itu kan ya di luar ya. Contoh proyek sederhana, membuat tamanisasi ya kan, penghijauan sekolah, atau membuat apa namanya, membersihkan lingkungan dan sebagainya yang relevan ya untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Silahkan Bapak Ibu nanti dialokasikan JP-nya. Ini sih di sini sudah ada contoh alokasi JP. Nah, ini nanti saya share supaya Bapak Ibu tidak bingung. Oke, saya share dulu ya ini ya. Sambil kita mendengarkan, ada pertanyaan lagi tadi dari siapa ini? Bu Teresia Olivia Beku. Silakan Ibu. Saya sambil share di grup. Ya, pagi Bu.
Baik, Bapak Ibu ya. Nah, sebelum saya menjelaskan versinya kami ya, saya dan Guru Pamong, saya berikan kesempatan dulu kepada Bapak Ibu yang mungkin sudah menerapkan Katika Kumer di sekolahnya. Bagaimana pemahaman Bapak Ibu tentang ATP sendiri? Bu Iren mungkin atau siapa yang sudah? Nah, kita diskusi saja dulu sebelum nanti saya dan Pak Walu yang memberikan penegasan. Silakan. Mm-mm, mm-mm. Eh, maksud saya, baik, terima kasih sharingnya Ibu Rena. Maksud saya, pemahaman Ibu Rena itu bagaimana? Kalau tadi Bu Teresia ya, itu kan memahami bahwa ATP itu seperti turunan dari TP. Jadi kita mengklasifikasikan, mengidentifikasikan lagi TP itu, kita turunkan lagi menjadi ATP, gitu ya. Nah, lalu baru kita urutkan. Kalau tadi yang saya jelaskan kan bukan kurang apa ya? Bukan seperti itu, tapi tidak tidak persis seperti itu ya. Kalau Bu Rena sendiri memahami ATP itu seperti apa? Apakah ATP itu merupakan turunan dari TP atau bagaimana? Selama ini yang sudah diterapkan di sekolah. Ya, Bu Teresia. Oke. Oke, alur betul, betul. Baik, jadi Bapak Ibu yang lain, nggak apa-apa Ibu, kita diskusi supaya saling perkaya itu kan karena apa ya namanya workshop, seminar itu kan kadang kita undang pemateri A, pemateri B itu nanti si A bilang begini, si B bilang begini itu kadang-kadang banyak versi juga. Tetapi kita sesuai dengan apa yang kami dapatkan dari pemateri persiapan dari panitia nasional, dari penyusun modul yang sudah kami dapatkan ya bahwa ATP itu ya bukan turunan dari yang ditegaskan yang pertama ATP itu bukan turunan dari TP. ATP itu hanya menyusun ATP yang sudah ada sesuai dengan prinsip psikologis belajar, sesuai dengan yang di dalam diktat modul KB3 itu di situ sudah disampaikan. Nah, bagaimana nanti Pak untuk turunan TP itu? Nah, nanti indikator itu masih tetap ada Bapak Ibu, tetapi itu kita tuangkan di dalam RPP atau modul ajar. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita menurunkan TP itu nanti di dalam perangkat pembelajarannya, bukan di ATP-nya. Nah, sekarang kita hanya menyusun ATP-nya saja. Nah, begitukah Bapak Ibu ya? Jadi apakah ada yang belum dimengerti atau perlu diklarifikasi? Silakan. Mungkin ada punya pengalaman lain. Nah, begitu ya Pak Walu ya. Hmm. Iya, iya, iya. Hmm, hmm, hmm. Ya, baik, baik, baik.
Ya, silabus boleh dilihat, tetapi hanya sebagai gambaran saja, memberikan kita masukan gambaran tentang elemen supaya. Tapi kemarin kan kita sudah merumuskan CP, Bapak Ibu, ya. CP dan TP sudah di tugas 3 itu. Jadi sebenarnya tinggal ambil saja dari situ, lalu kita urutkan saja. Saya sudah share di grup ya, di grup WA ya. Saya juga sudah share ke Guru Pamong ya dan Pak Dedi. Saya harap bisa dibagikan juga di grup kelas masing-masing. Sebentar, atau saya share di sini. Di sini, sebentar Bapak Ibu ya. Oh, di sini ternyata tidak bisa. Baik, Bapak Ibu begitu ya. Apakah ada yang mau disampaikan lagi? Saya sambil share ini ke Pak Dedi supaya dibantu di-share di grup kelasnya materinya. Jadi ATP sederhana saja ya, kita hanya mengurutkan saja sesuai dengan prinsip psikologis belajar itu saja ya, tugasnya tidak terlalu rumit ditambah dengan CP ya, CP. Memang seperti Pak Waluyo tadi mirip dengan silabus meskipun tidak sama itu ya. Kalau silabus K13 dulu kan sangat kompleks, ada metodenya, ada medianya, ada sumber belajarnya. Ini tidak diminta. Ini belum diminta. Nanti kita membuat lengkapnya itu nanti langsung di modul ajarnya. Nah, oke, ada yang bertanya lagi, ada yang resen. Siapa ini? Pak Paulus, ya Pak Paul. Silakan Pak Paul. Pak Paulus, suaranya, ya. Hmm? Hmm. 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 Baik, baik, baik. Saya tidak mendengar suaranya dengan baik, tapi saya menangkap maksud Pak Paul ya. Kata tadi suaranya putus-putus ya. Jadi Pak Paul ini kurang lebih minta penjabaran, gambaran kira-kira perangkat pembelajaran yang kita siapkan itu apa ke depan begitu ya. Sebentar, saya buka dulu. Ya, memang agak berbeda Bapak Ibu ya, apa namanya? Untuk Umer ini ya, perangkat pembelajarannya itu agak berbeda dengan K13. Untuk Kumer ini kita tidak lagi menggunakan istilah RPP Bapak Ibu ya, sebenarnya. Kita menggunakan istilah modul ajar. Modul ajar itu lebih kompleks daripada RPP. Tetapi untuk angkatan ini masih diperbolehkan jika nanti dalam penyusunan perangkat itu mau menggunakan modul ajar silahkan, mau menggunakan RPP silahkan. Dari panitia nasional masih membebaskan, tidak diwajibkan modul ajar ya. Jadi nanti Bapak Ibu, mana saya share screen dulu. Nah, jadi tagihan-tagihan kita dalam lokakarya ini sebenarnya sudah disusun sedemikian rupa sesuai dengan prinsip penyusunan perangkat pembelajaran dalam KUMER, kurikulum merdeka dia. Ya, Bapak Ibu yang pertama menganalisis kurikulum sekolah, sudah ya. Nah, kenapa? Karena prinsip KUMER itu kan kontekstual sesuai dengan sekolah masing-masing ya, merdeka.
untuk mempersiapkan siswa dalam abad 21 ya itu ya. Artinya tantangan abad di 21 ya. Literasi digital ya, literasi teknologi ya dan sebagainya. Lalu membuat analisis CP, analisis capaian pembelajaran. Lalu dari CP itu kemudian kita menyusun TP ya, tujuan pembelajaran. Lalu kita menyusun alur tujuan pembelajaran ya. Lalu kita mengembangkan materi, LKPD, media belajar itu ya pasti sama. Kalau namanya materi LKPD, media belajar itu semua kurikulum pasti sama. Setelah itu kita akan menyusun instrumen asesmen ya, instrumen asesmen yang akan kita gunakan untuk setiap TP yang kita buat nanti. Kita buat instrumennya ya, kira-kira instrumen asesmennya. Asesmen itu kan awal dulu ya, tapi instrumen asesmen awal. Artinya tapi untuk praktek di sekolah tidak diminta sebenarnya, asesmen awal tidak diminta, tapi untuk untuk lokakarya ini kita akan diminta menyusun instrumen asesmen awal. Semacam pemetaan kemampuan awal siswa itu ya, atau entering behavior. Ya, jadi siswa yang baru mau masuk di awal semester itu kita assessment dulu, kita assess dulu, kita uji dulu seberapa besar kemampuan mereka, sejauh mana mereka sudah memahami. Seperti pretest begitu ya, kalau dalam PTK itu kan kita mengenal dari step pretest, ada post test. Nah, setelah itu kita baru menyusun instrumen asesmen baik yang sumatif ya maupun formatif ya. Formatif itu di tengah atau di proses pembelajaran, sumatif itu untuk kenaikan atau di akhir proses pembelajaran. Nah, lalu kita LK8 itu mengolah hasil asesmen dan laporan hasil asesmen. Tapi sebelumnya ini nanti ya, harusnya itu setelah Bapak Ibu menyusun LK5 ini kan seharusnya ya, kalau ikut urutan perangkatnya itu Bapak Ibu mengembangkan yang namanya modul ajar ini LK9. Tetapi kenapa LK9 ditaruh di belakang? Supaya Bapak Ibu setelah menyusun RPP ini nanti bisa langsung peer teaching ya, peer teaching. Jadi menyusun modulnya memang sengaja di lokakarya ini ditaruh di belakang. Harusnya kalau ikut urutan ya, sistematikanya, sintaksnya itu Bapak Ibu setelah membuat ATP ya, mengembangkan materi LKPD, langsung membuat modul ajar. Nah, modul ajar itu di dalamnya sudah lengkap Bapak Ibu ya. Ada materi yang Bapak Ibu buat tadi, LKPD-nya, ada medianya, ada sumber belajarnya ya, ada glosarium di dalamnya, semua sudah lengkap modul ajar itu ya. Ada instrumennya, nah kalau menggunakan instrumen gitu kan. Nah, jadi memang ini sudah disusun sedemikian rupa Bapak. Jadi kita tidak akan menyusun yang namanya analisis KIKD ya, tidak ada lagi itu ya. Analisis KKM kita tidak diminta ya, meskipun itu nanti menjadi satu bagian dalam penyusunan instrumen asesmen ya. Oke, kurang lebih itu gambarannya ya, sampai untuk yang terakhir nanti ya. Ini nanti kita Bapak Ibu akan menyusun modul ajar itu 2. Boleh pilih ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mau pakai RPP boleh, modul ajar juga silahkan. Kalau yang sudah biasa, yang sudah menerapkan KUMER di sekolah, Pak saya mau pakai modul ajar, lebih bagus. Tapi Pak saya belum pernah menggunakan, saya di sekolah belum menerapkan KUMER ya, saya masih asing dengan modul ajar, saya mau pakai RPP dulu. Bisa juga ya, tetapi RPP tentu saja RPP yang menggunakan KUMER. Artinya RPP yang menggunakan KUMER itu bagaimana? RPP yang menekankan pada pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Itu RPP KUMER seperti itu. Kalau nanti membuat modul P5 ya, proyek penguatan pelajar Pancasila tadi, dan nanti Bapak Ibu juga akan menyusun proposal PTK, dan terakhir akan ditutup dengan peer teaching ya. Peer teaching itu kita simulasi mengajar berdasarkan RPP yang sudah Bapak Ibu susun. Ini gambaran KUMER. Jadi KUMER itu sebenarnya Bapak Ibu ya, kalau mau dibilang ini maunya Pak Menteri ya, Mas Menteri, kita biasa bilang Mas Menteri Nadiem Makarim. Ini ingin menyederhanakan sebenarnya, menyederhanakan administratif guru-guru, karena beliau itu prihatin dengan guru-guru di Indonesia. Ini waktu habis hanya untuk menyusun perangkat pembelajaran. Buat ini, buat itu ya, terlalu banyak perangkat sampai tebal sekali. Jadi sebenarnya Mas Menteri ini ingin menyederhanakan perangkat pembelajaran. Maka kalau kita lihat perangkat pembelajaran KUMER,
ini sebenarnya sedikit tapi berbobot itu ya. Modul ajar. Jadi kita tidak lagi disibukkan dengan perangkat-perangkat yang terlalu banyak bagi guru. Itu yang ingin saya sampaikan. Begitu Pak ya, Pak Paul ya. Jadi kita pelan-pelan kita belajar, kita ikuti saja alur lokakarya ini nanti sampai selesai supaya kita pasti akan lebih paham nanti pelan-pelan. Pak Michael, silakan Pak. Iya. Hmm. Iya, iya. Hmm. Oke. Baik Pak Michael, pertanyaannya menarik ya. Memang berangkat dari awal sebenarnya prinsipnya Bapak Ibu paham dan tahu alur kerjanya dan mengerti tentang Kumer. Betul. Cuma untuk ATP ini, khusus ATP Bapak Ibu, kenapa kami tuntut untuk lengkap semua elemen? Karena itu tadi kembali ke prinsip ATP Bapak Ibu. ATP itu berkesinambungan. Jadi kalau kita hanya ambil satu elemen saja, maka tidak bisa. Nah, kan ATP ini untuk satu fase. Prinsip ATP itu untuk satu fase, tidak bisa dipenggal-penggal. Maka itu prinsip yang harus kita pahami. Jadi khusus untuk ATP ini kami mohon untuk buat satu fase. Itu dulu. Lalu yang kedua jamnya apakah bisa Pak kami hanya bisa 2 JP saja karena P5-nya ini belum atau kegiatan terpisah. Boleh, silahkan ya kita fokuskan saja dulu untuk Pak dan Budi Pekerti. Karena untuk modul P5, proyek P5 itu nanti modul terpisah. Karena memang di dalam aturan undang-undangnya ya untuk modul proyek P5 itu terpisah dari eh, apa namanya? Dari CP tidak harus sama ya atau sebaiknya dipisahkan dari CP bidang studinya, dari agamanya. Jadi betul Pak Michael sampaikan tadi kalau kita mau fokus untuk JP-nya untuk 1 minggu 2 JP untuk agama Katolik saja. Nah, jadi boleh juga silakan. Tidak masalah dan bisa saja begitu boleh. Tadi saya sudah share juga ya di grup itu yang mana tadi ya? Yang dokumen alur tujuan pembelajaran itu, Bapak Ibu. Nanti eh, contohnya dari situ. Bentar. Nah ini, nah ini kan, Bapak Ibu mau ikuti contoh ini juga boleh ya JP-nya, mau pakai JP ini ya. Satu tujuan pembelajaran 7.1 12 JP boleh. Tapi memang di sini tidak, kalau saya lihat di sini ini sudah memasukkan P5-nya. Kalau saya hitung JP-nya di sini, nah ini sudah memasukkan P5-nya. Kalau Bapak Ibu mau ikut JP-nya ini juga boleh. Kalau mau hanya ambil 2 JP-nya juga boleh. Ya, silahkan. Berarti kalau 2 JP ya, 2 JP mana tadi halaman berapa ya? Nah, 2 JP kan berarti lihat yang di sini Bapak Ibu. Fokus mau yang apa? ATP untuk intrakurikuler saja berarti yang di depan ini saja kan, yang ini saja 72 JP per tahun untuk PAK dan Budi Pekerti.
Maka nanti kita konsekuensinya kalau begitu berarti nanti kita buat ATP untuk bukan ATP ya, untuk P5 modul P5 PPRA-nya itu kita buat rincian tersendiri gitu ya. Nggak apa-apa, tetapi yang prinsipnya yang penting kita memahami, mengerti alurnya, cara kerjanya. Jadi saya sarankan memang lihat contoh yang ada, yang sudah di-share ini ya, supaya memudahkan. Dan juga lihat Permendikbudnya ini, mau berapa JP. Yang penting jangan sampai melebihi JP yang ditetapkan. Ini JP kurang lebih maksimalnya. Kalau mau dibuat lebih dari ini, nanti kita kesulitan mengatur waktunya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mau, sekali lagi saya sampaikan, kalau mau ikut ambil JP-nya untuk PAK-nya saja, maka ambil yang di depan ya. Di depan ini 72 JP per tahun. Kalau kita mau hitung juga dengan P5 PPRA-nya, maka 108 JP per tahun. Untuk satu jenjang atau satu tingkatan. Lalu pertanyaan Pak Michael yang selanjutnya tadi terkait tentang apa Pak ya tadi ya? Kok saya jadi lupa. Oh, modifikasi ATP. Apakah kami sudah ada contohnya, sudah jadi, tinggal ambil saja dimodifikasi. Ya, memang contoh ini untuk mempermudah Pak ya. Tetapi kan sebenarnya Bapak Ibu kemarin tujuan pembelajarannya di tugas 3 itu kan sudah buat Pak. Nah, bisa ambil dari situ juga. Kemarin kan sudah buat kemarin tujuan pembelajaran meskipun tidak semua elemen ya. Tidak semua elemen. Nah, nanti yang sudah buat elemennya, yang sudah buat TP-nya kemarin tinggal ambil di situ. Yang belum ada bisa ambil di sini. Nah, tujuan pembelajarannya ini. Bapak Ibu kan kemarin sudah buat tujuan pembelajaran di tugas 3 tuh. Nah, bisa ambil di situ. Kalau di sini bisa juga untuk melengkapi ambil dari sini TP-nya. Ya, memang sebenarnya diharapkan untuk menganalisis sendiri itu ya. Tapi kalau mau ambil juga bolehlah, silahkan. Yang penting Bapak Ibu bisa mempertanggungjawabkannya. Ya. Bisa memahaminya. Ini kami sediakan untuk mempermudah Bapak Ibu tujuan pembelajarannya. Nanti tinggal ditambahkan JP-nya saja kan. Kalau ini kan berarti sudah urut sekali ya. Ini sudah selesai nih. Kalau ambil dari sini semua ya berarti tugasnya 1 jam ke depan sudah selesai Bapak Ibu. Tinggal tambah JP saja beres ini kan. Tapi kan maksudnya bukan di situ, Bapak Ibu paham alurnya, paham caranya. Ya. Tapi saya rasa sudah ngerti lah Bapak Ibu ya, kan bisa sudah membuat tujuan pembelajaran, sudah paham. Tinggal tambah JP-nya saja. Kurang lebih begitu ya Pak Michael ya. Ya. Pasti. Mm-mm. 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 Nah. Mm-mm. Nah itu Pak, jadi kembali lagi ke prinsip JP yang sesuai yang sudah diatur kementerian tadi. Jadi Bapak lihat di situ kan 1 tahun itu kan 108 JP itu ya kalau dilihat 1 tahun untuk kelas 7. Nah kalau alokasi waktunya 108 itu sudah kepakai semua untuk kelas 7 berarti TP selanjutnya itu masuk di kelas 2. Makanya prinsip Kumer itu sebenarnya Bapak Ibu diharapkan antar guru PAK di setiap kelas tingkat jenjang itu 7, 8, 9 itu ada komunikasi. Jadi beda, kalau kita sudah memahami membaca modul dengan baik ya, pasti kita akan mengerti maksud Kumer ini. Jadi Kumer ini sebenarnya setiap guru setiap jenjang kelas 7, 8, 9 itu harus ada komunikasi yang baik. Jadi misalnya nanti kelas 7 ini menyampaikan kepada guru kelas 8 bahwa TP saya sudah sampai di sini ya. Artinya materi saya sudah sampai di TP nomor sekian. Nanti dilanjutkan di kelas 8. Jadi konsepnya memang berbeda dengan bisa saja nanti kelas 8 mahasiswa masih mengulangi materi Yesus Kristus karena belum selesai di kelas 7 misalnya. Nah, jadi nggak apa-apa, tetap dilanjutkan saja. Maka itulah pentingnya kita dalam menyusun ATP.
supaya guru di tingkat dan penyusunan ATP ini sebenarnya Bapak Ibu bukan hanya disusun oleh guru bidang studi di kelas tertentu saja, tetapi kalau satu sekolah itu ada 2-3 guru bidang studi yang sama, mereka duduk sama-sama menyusun ATP ini supaya ada satu kesatuan, satu ide dan satu kesinambungan. Begitu Pak Michael ya. Jadi tidak harus bagaimana supaya tahu ya, supaya tahu lihat tadi itu. Lihat pembagian JP-nya tadi, kalau 108 JP itu sudah dipakai di kelas 7, maka JP atau tatap muka selanjutnya itu berarti otomatis masuk di kelas 8 gitu. Jadi tidak lagi dibedakan bahwa peserta didik gereja itu harus kelas 9, masyarakat itu harus kelas gereja 8, masyarakat kelas 9. Kalau kelas 8 materi gereja belum selesai, lanjutkan kelas 9. Begitu. Itu kita bicara konsep ya, konsep dasar Kumer itu seperti itu. Pak Waluyo ada tambahan tadi sepertinya mau bicara. Audionya Pak. Baik, terima kasih Pak Waluyo ya atas supportnya. Bapak Ibu memang sulit, agak rumit dan konsep ya, karena kita sekarang ini berada pada masa transisi dari K13 ke Kumer. Semuanya masih bingung, semuanya masih belum ada satu ide kesepakatan ya. Tapi kita belajar mencoba mengerti Kumer itu yang dimaksudkan seperti apa, maunya bagaimana, ke arah mana. Ya, kita belajar yang ideal dulu gitu ya. Terserah nanti prakteknya di lapangan, monggo silakan bebas, namanya saja merdeka ya. Tapi prinsip Kumer itu kan merdeka belajar, setiap sekolah diberikan kewenangan, kebebasan dalam mengatur kurikulumnya. Pak Anton ini ada yang mau disampaikan, silakan Pak Anton. Iya, halo silakan. Bapak lihat di mana Pak? Oh di ATP, ATP. Ya, ya, ya. Kenapa Pak? Iya, betul. Betul, Pak. Iya, Bapak sudah memahami sampai ke situ ya. Jadi 18 nomor ATP, 18 nomor itu sebenarnya hanya urutan ya. ATP itu ya TP itu tadi, Pak. Jadi ATP yang diurutkan itu namanya ATP. Jadi 18 nomor itulah yang nanti akan ditempuh siswa selama 3 tahun di SMP, selama satu fase. Jadi nanti kelas 1 itu misalnya eh, TP 1 sampai 3, kelas 2 itu TP 4 sampai TP sekian. Begitu, Pak. Betul. Baik, baik. Ada lagi Pak Andreas, silakan.
Pak Andreas Ledebobo. Dinyalakan. Oh ya, baik. Iya, iya, iya. Mm-mm. Betul, betul, betul. Betul, begitu Pak. Baik, terima kasih Pak. Apa namanya masukannya ya, bukan klarifikasi ya, penegasannya. Betul, Pak. Yang dipahami oleh Bapak itu sangat benar. Jadi satu TP tidak mungkin hanya beberapa JP. Nah, ini contohnya kan. Ini untuk kelas 7 ya, 7 TP ke satu. Ini saja satu TP ini saja 12 JP. Ya. Nah, ini kelas 7 ada berapa TP? Kita hitung ya, ada satu. Ini TP 2, 3, ya, betul. Jadi saat kelas 7 saja ada 5 TP, ya kan? Ada 5 TP dengan masing-masing JP. Jadi memang konsep TP atau tujuan pembelajaran Kumer dengan K13 itu berbeda sekali. Lebih kompleks dan lebih luas. Ada luas dan ada dalam. Itu kan kemarin yang kita bahas kan. Ada keluasan dan kedalaman. Begitu Pak ya. Oke, baik Pak. Ini Bapak Ibu sudah ahli semua, sudah paham ini. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ya, kita kalau oh, Pak Andreas. Bapak Andreas mau menyampaikan sesuatu? Oh, tidak. Baik, Bapak Ibu, kalau kita belum mencoba, mungkin kita masih agak bingung ya, tapi kita belajar dengan mencoba, seperti yang Pak Luyo tadi sampaikan, kita belajar dengan mencoba, dengan berlatih. Ini di Wita sudah jam 10, di WIT sudah jam 11 ya, kita tidak usah diperpanjang lagi waktunya, supaya Bapak Ibu ada kesempatan waktu bekerja. Hari ini hanya satu tugas, LK4. Nah, nanti silahkan dikerjakan. Kalau diupload siang atau sore hari silahkan diupload. Kami berdua, Pak Waluyo dan saya akan menilainya pada malam hari. Pak Waluyo, sebelum diakhiri, ada yang mau disampaikan? Ada sesuatu yang mau disampaikan jika ada? Hmm. Iya, betul. Kelas C itu memang 19 orang, Pak. Nah, yang lain ada dua. Ya? Ada yang 20, ada yang 19. Kebetulan kita kelas C 19. Ya, betul. Kalau ada 20 tuh yang satu malah patut dipertanyakan itu. Ya, betul. Kita besok review. Oh ya, besok. Bagaimana? Oh ya, review LK1 sampai 4. Nanti kita review, kita beri masukan untuk LK1 sampai 4. Jika ada yang perlu direvisi maka direvisi. Nanti kita akan nilai kembali nilai review. Harapannya nilai review lebih baik daripada nilai yang sebelumnya. Tapi yang kemarin saja sudah sangat baik kami ya. Kami berdua ini sangat bermurah hati sekali dalam menilai ya Bapak Ibu ya. Saya Pak Walia juga saya yakin nilainya baik-baik semua ini. Kami berdua tidak saling tahu. Pak Walia tidak tahu nilai saya juga tidak tahu nilainya Pak Walia. Nah,
Ya, betul. Terima kasih. Begitu Bapak Ibu, saya ucapkan selamat bekerja. Terima kasih. Jika ada pertanyaan nanti silakan jangan sungkan bertanya ke saya atau Pak Waluya lewat grup. Ya, selamat pagi. Terima kasih Bapak Ibu. Kita jumpa lagi besok ya, besok pagi jam setengah 8 Wita. Ya, ya, selamat pagi. Terima kasih. Ya.